Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan momen-momen indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas farhuhu, gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khalaqallahu ta'ala bashar wa khalaqa fihi minas sifatil fitriyah wal umuril jibiliyah ma ja'alahum ya'rifuna biha qadra ni'matillahi ta'ala alaihim. Allah menciptakan manusia dengan segala sifat-sifat nalurinya. Sehingga dengan naluri yang Allah berikan, Allah uji siapa yang bersyukur pada Allah, ya, siapa yang tidak. Jadi tidak semua naluri ini sama. Ya, emosi itu tidak sama. Ada orang yang ditakdirkan mudah marah, udah bawaannya gitu. Ada yang selalu bawaannya serius, ya. Tapi ada juga yang terbalik, selalu bawaannya humanis, ya. Peduli pada sesama. Nah, ini beda-beda pada setiap orang. Nah, kita diuji bagaimana kita bisa mengendalikan emosi yang Allah takdirkan buat kita. Kalau kita pemarah, kepada sahabat yang punya watak pemarah, Rasulullah menasihatilah taghdab, jangan marah. Ya Rasulullah, ausini, beri wasiat padaku, nasihatilah saya. Lalu Rasulullah hanya pesan satu, jangan marah. Lagi, jangan marah, jangan marah. Nah, ini karena yang dihadapi ini adalah sahabat yang pemarah. Nah, di antara sifat Rasulullah SAW adalah gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus surat ke-10 ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Huwa khairun mimma yajma'un. Katakan, dengan anugerah Allah dan rahmatnya, maka dengan begitu hendaklah mereka bangga, mereka senang. Jadi kita ini harusnya senang karena anugerah Allah, ya, karena rahmat Allah pada kita. Nah, itu kita patut bangga. Huwa khairun, rahmat dan anugerah Allah itu adalah yang terbaik, mimma yajma'un, dari apa-apa yang kita kumpulkan, yang kita koleksi. Apa benda dunia yang kita koleksi yang paling mahal? Apa? Nah, ayat ini menjelaskan yang Anda patut banggakan, ya, dari koleksi-koleksi yang ada adalah anugerah Allah dan rahmatnya. Ya, kita patut bangga dengan itu. Jadi salah satunya adalah anugerah Allah menghadirkan kita di tempat ini. Walaupun ini ungkapan sederhana, ya, tapi harus direnungkan juga. Jadi kehadiran kita di tempat ini itu berkat karunia Allah. Tanpa karunia-Nya pasti kita akan berat melangkahkan kaki ke tempat ini.
Ai bihadzal ladzi ja'ahum minallah minal huda wa dil haq falyafrahu. Artinya dengan mendapat apa yang dari Allah, berasal dari Allah, yaitu mendapat petunjuk, mendapat anugerah dari Allah untuk beragama dengan agama Islam, maka hendaklah kita bangga. Fa innau aula ma yafrahu nabi, karena itulah sesuatu yang paling pantas untuk dibanggakan. Jadi bukan karena banyak uang, berkuasa, itu bukan. Yang dibanggakan ini adalah fadlullah, anugerah Allah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yusibul farah wa surur. Begitu juga Rasulullah. Terlihat beliau bangga dan gembira. Sya'nuhu sya'nal bashar, karena bagaimanapun beliau adalah manusia. Wa farhuhu bisyarhi a'zam al-farh. Tetapi gembiranya Rasulullah itu lebih banyak karena masalah agama. Karena diterima dengan positif, orang taat, itu beliau gembira. Contoh-contohnya, farhuhu sallallahu alaihi wasallam bizuhuri bara'ati Aisyah. Rasulullah gembira saat mendapat pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Aisyah bebas dari tuduhan. Bebas dari tuduhan skandal. Ya, ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sempat menghebohkan. Ya, karena beliau usianya udah lanjut, menikah dengan, kalau ada ibu-ibu ngomong sih, gadis di bawah umur katanya. Karena beliau menikah dengan Aisyah itu saat usianya belasan tahun. Jadi kalau sekarang ada fenomena seperti itu, mungkin kita akan menganggap tidak wajar, keterlaluan. Ya mungkin begitu ya. Nah, tapi ini adalah Rasulullah SAW. Jadi salah satu hikmah kenapa beliau menikah Aisyah, supaya beliau membutuhkan seseorang yang bisa menceritakan urusan dalam rumah, bahkan urusan di dalam kamar, supaya sampai kepada umat. Bagaimana caranya? Kan harus istrinya. Nah kalau dicari istri yang tua, ya seperti Khadijah, nggak ada ceritanya. Apa-apa yang ada di dalam kamar, apa mau menemui istrinya ngomong apa, nggak diceritain. Nah, untuk kita sih nggak berbahaya ya, karena tidak banyak yang harus dicontoh dari kita. Tapi kalau Rasulullah ini kan sampai dengan hari kiamat nanti, kalau nggak ada yang ngerekam bagaimana? Ya, cara beliau nongkrongnya, siapa yang tahu beliau masuk WC mendahulukan kaki kanan, kaki kiri. Siapa yang tahu? Ya kan? Nggak mungkin lah wartawan masuk. Coba bagaimana? Ya nggak mungkin. Terus doanya keluar dari toilet, kufranaka. Siapa yang tahu? Kalau bukan orang-orang yang terdekat. Nah maka Aisyah yang ditunjuk. Ini semua skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga sebenarnya keberatan. Karena itu selain Khadijah beliau tidak punya anak. Ada anak itu dari Mariatul Qibtiyah. Ya, Mariatul Qibtiyah itu adalah sebenarnya kelas budak yang dihadiahkan oleh Najasyi kalau nggak salah. Apa raja mana gitu untuk beliau. Jadi suasananya berbeda dengan sekarang. Kondisi sekarang. Jadi kenapa Rasulullah nikah lagi. Kadang-kadang dianggapnya kebangetan, tapi itu kadang-kadang pesiwor. Mau perang nikah tuh. Malah dulu istilahnya walimah. Mau perang, di tengah-tengah perang walimah. Sehingga ini menimbulkan kesan berarti Rasulullah sangat tenang, sempat-sempatnya nikah. Ini membuat pukulan terhadap musuh. Wah ini luar biasa ini. Ya, masih dihadapi dengan pernikahan rame-rame, senang-senang. Padahal mau perang.
Nah inilah semua skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Qalat Aisyah fi siyaqi qissatil ifki. Dalam kasus ini Aisyah bercerita, wa unzila ala Rasulillah min sa'atihi. Satu saat turun ayat yang membebaskan beliau dari tuduhan skandal. Fasakatna, kami pun terdiam. Jadi banyak ketegangan pada saat itu. Karena isunya ini menyebar kemana-mana dan ditiupkan oleh orang-orang yang gak senang mau Islam. Ya, bahwa Aisyah itu terlibat skandal. Farufi anhu, tapi Allah membebaskannya. Fasurriya an Rasulillah wa huwa yadhaq. Maka Rasulullah gembira, bahkan beliau tertawa. Fakanat awwalu kalimatin takallama biha angkala. Dan Rasulullah selama Aisyah itu belum terungkap bebas dari tuduhan, beliau nggak banyak bicara. Dan itu sangat menyiksa Aisyah. Aisyah sempat minta pulang ke rumahnya, ke rumah Abu Bakar. Lalu Rasulullah bersabda, ya Aisyah, ammallah faqad barra'akali. Faqad barra'aki. Aisyah, Allah sudah membebaskanmu. Ay bima anzala minal Qur'an, karena ada ayat yang turun. Nah inilah. Ya. Kemudian Aisyah terlihat melihat Rasulullah gembira. Ini sempat tegang. Nah, di antaranya Rasulullah itu bertanya kepada, minta masukan kepada para sahabat. Ya. Bagaimana memperlakukan Aisyah. Ali memberi saran, udah ceraiin aja. Masih banyak gantinya. Sehingga di kemudian hari itu, sejarah mencatat mereka berdua pernah perang. Ya kan? Perang Jamal itu. Perang Jamal. Terus tidak ada kata-kata Ali yang memberikan support baik kepada Aisyah. Nggak tahu itu masih menyimpan apa bagaimana. Begitu juga pengikut-pengikut Ali, memang sih bukan pengaruh dari Ali, yaitu orang-orang Syiah. Itu menganggap Aisyah itu semacam istri yang tidak diakui. Sehingga bapaknya juga kena getahnya. Ya, kalau lewat di kuburan itu diludahi. Sampai segitunya. Padahal itu semuanya adalah, kalau kita menghormati Rasulullah, kita juga harus menghormati keputusannya. Kan? Terlepas kita suka atau tidak, keputusan Rasulullah itu pasti benar karena dibimbing oleh wahyu. Farhuhu sallallahu alaihi wasallam inda makhtarathu Aisyah indama nazalat ayatut takhir. Gembiranya Rasulullah saat mendengar pilihan Aisyah. Dari Aisyah diceritakan qalat lamma umira Rasulullah bitakhir azwaji bada abi. Saat turun ayat yang menyuruh Rasulullah mulai menseleksi istrinya. Siapa-siapa yang setia, siapa yang tidak. Maka yang pertama diseleksi adalah Aisyah. Rasulullah bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, inni urid an adzkura laki mra'an. Saya ingin sampaikan suatu hal. Satu hal. Fala taqdina fi syai'an duna abawaik. Tapi tolong jangan putuskan kecuali kamu sudah berunding dengan kedua orang tuamu. Ya, saya akan mengajukan tawaran. Tapi jangan memberikan komen, jangan memberikan jawaban sebelum kamu musyawarah dulu dengan kedua orang tuamu. Artinya la ta'jali, jangan buru-buru hatta tastariya abawaika, sebelum Anda musyawarah dengan orang tuamu. Faqultu wa ma huwa, apa itu? Lalu Rasulullah membacakan ayat surat apa ini? Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 28 dan 29. Bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. In kuntunna
turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina. Jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kemarilah, umatti'kunna, aku akan memberikannya. Tapi wa usarrihkunna, aku akan lepas. Aku beri, tapi aku lepas. Maksudnya dicerai. Nanti tak kasih. Sarahan jamila, dengan lepas yang baik. Wa in kuntunan turidnallaha wa rasulah wa daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Namun jika kalian menghendaki Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat, maka Allah akan menyediakan untuk wanita-wanita yang baik di antara kalian ajran azima, pahala yang besar. Nah, turun ayat ini disampaikan kepada Aisyah, fakultu, lalu aku menjawab, afika ya Rasulullah, apakah masa saya berunding untuk memutuskan Anda ya Rasulullah? Ya kalau urusan-urusan yang lain saya berunding, masa tentang Anda saya harus berunding dengan orang tua? Kata Aisyah, atashiru abawaya, afika ya Rasulullah atashiru abawaya, masa tentang Anda ya Rasulullah aku bermusyawarah kepada kedua orang tuaku? Bal akhtarallaha wa rasulah wa dar akhirah. Tidak, aku memilih Allah dan Rasulnya dan kampung akhirat. Saya nggak perlu nanya, tentu saya memilih Anda. Kata Aisyah. Qalat, Aisyah lalu bercerita, fafariha bidzalika Rasulullah. Terlihat Rasulullah sangat gembira. Ya, sampai-sampai kematian beliau pun di pangkuan Aisyah. Walaupun istrinya tentu merasa cemburu ya. Siapapun yang mendapat momen terbaik dengan Rasulullah itu pasti bangga. Bahkan beliau wafat setelah membuat ludahnya dengan ludah Aisyah menyatu. Ludahnya bukan lidahnya. Jadi saat itu Abdurrahman bin Abu Bakar, kakak Aisyah lewat, melintas. Beliau memegang siwak. Rasulullah mendekati wafat tuh ngeliat terus. Aisyah lalu menawarkan, mau siwak. Nah, Rasulullah manggut. Lalu Aisyah meminta Abdurrahman menyerahkan siwaknya. Nah, setelah diserahkan, kemudian ujungnya dibersihin, lalu digigit lagi. Kan itu ada ludahnya berarti. Diberikan pada Rasulullah. Rasulullah pun siwak. Sebelum meninggal pun Rasulullah siwak. Nah, itulah gak lama kemudian beliau melihat ke atas, barrafiqul a'la. Nah, itu. Jadi rupanya, yaitu seperti yang sering saya sampaikan, kedatangan malaikat maut antara kepada Nabi dan orang biasa, ini perlakuannya berbeda. Ya, kalau kepada Nabi, malaikat tidak gegabah, menunggu persetujuan. Iya. Gimana? Mau nambah umur atau mau sekarang? Nah, Rasulullah enggak, rafiqul a'la. Saya milih Allah. Maka yang datang berkerumun di sekitar Rasulullah lemes. Dia tidak memilih kita, tapi memilih Allah. Langsung klik, lemes, meninggal. Jadi saat-saat terakhirnya beliau itu barrafiqul a'la, ngelihat ke atas. Jadi tawari, apa mau lebih lama atau mau sekarang? Rasulullah memilih sekarang. Sebab kalau Allah memilih kematian nabi-nabi itu pasti di titik terbaiknya gitu. Karena Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau dia nawar, nggak ada jaminan nanti dalam kondisi terbaik. Ya, jadi
sedang pol-polnya gitu loh. Ibarat grafik itu lagi puncaknya. Puncak keislamannya. Kan ada ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Rasulullah terlihat bahagia. Kemudian bahagia Rasulullah bitukhuli ba'di man lahum makanatan fil Islam. Rasulullah juga sangat bangga jika ada sahabat-sahabat tertentu yang posisinya strategis dalam Islam. Pokoknya pembela-pembela Islam ini kalau datang pada Rasulullah, Rasulullah senang. Fafariha bi islami Adi bin Hatim. Rasulullah sangat gembira ketika Abi bin Abi Hatim masuk Islam. Lama ja'ilan Nabi qala lau ini ji'tu musliman. Adi bin Abi Hatim datang pada Rasulullah, dia mengatakan, aku muslim ya Rasulullah. Fara'aitu wajhahu tabassata farahan. Lalu aku lihat, kata Aisyah ini, wajahnya berbinar-binar. Senang dia nerima begitu. Farhuhu bidzuhril haq. Gembiranya Rasulullah saat ada pernyataan kebenaran. Ya, jadi ada momen apa lagi? Faqad fariha min tabayyin haq wa ta'aqudi fi sihhati nasabi Usama bin Zaid ila abihi. Rasulullah gembira saat menghadapi kenyataan bahwa Usama ini betul-betul anaknya Zaid. Usama bin Zaid. Usama putranya Zaid. Nah, dinyatakan oleh bukti, ya, oleh kenyataan, Usama betul-betul anaknya Zaid. Oh, kenapa sampai diragukan? Nah, diceritakan. Fadakhala Aisyah, Aisyah cerita, dakhala alayya Rasulullah zata yaumin wa huwa masrun tabarku asawira wajih. Saya melihat Rasulullah bahagia, berbinar-binar, wajahnya itu berseri-seri, terang. Lalu beliau bersabda, ya Aisyah, alam tara anna mujazzazan al-mudliji dakhala alayya fara'a Usama bin Zaid wa Zaidan alaiha qatifah. Aisyah, tahukah kamu bahwa Mujaz ini seorang peneliti nasab, peneliti keturunan, telah menyatakan bahwa Usama itu anaknya Zaid. Satu pok, apa itu? Kalau pohon satu pohon. Ini kata Rasulullah. Gara-garanya kenapa? Karena Zaid ini putih kulitnya, Usama hitam. Saat mereka tidur berdua, kan kakinya sama-sama kaki tuh. Orang-orang pada bisik-bisik tuh. Anak dan bapak beda. Sempat geger ini Pak, bukan anaknya ini. Karena Zaid itu kulitnya putih, Usama hitam. Tapi kemudian ada seorang, jadi kalau di masyarakat jahiliyah ini kalau ragu, anak ini diragukan, dia akan manggil ahlinya. Ada ahlinya. Ahli yang nebak, oh ya ini anaknya, oh ini bukan. Gitu. Nah, sampai disampaikan oleh ahlinya, oh anaknya ini. Kalau kita sekarang pakai apa itu? Iya, tes DNA ya. Fenomena di Indonesia. Kalau didapati perempuan tuh hamil, diapain? Gadis hamil. Keputusan yang terbaik ya dinikahkan. Keputusan-keputusan lain sebagai berikut. 1, dibunuh. Karena keselnya, keluarganya kesel, udah bunuh aja. Bagaimana? Bisa? Nggak bisa. Yang kedua, dibuang janinnya. Boleh? Nah, terus apa keputusannya? Diungsikan. Dijauhkan dari, udah pokoknya saya nggak aku lagi. Sebagai keluarga, gimana? Tetap aja dia hamilnya gede. Ya, satu-satunya jalan yang terbaik itu
dinikahkan. Katakanlah kalau ibunya bersalah, anaknya kan nggak bersalah. Ya kan? Lahir dia butuh status. Nanti sekolahnya gimana? Kok kamu cuma ada ibunya? Bapaknya nggak ketahuan. Nah, ini kan jadi perbincangan, omongan dari teman-temannya. Nah, yang tadinya itu harus teliti memang. Ya kalau kita memang pengen bersih, dideteksi dari awal. Jangan udah tadinya nggak pernah peduli, tahu-tahu begitu. Lalu kita bersikap egois ya. Nah ini kita kembali ke sini. Jadi diceritakan begini, wa kanu fil jahiliyah yaqdahuna di jahiliyah, di masyarakat jahiliyah itu mereka komen terhadap fenomena Osama dan Zaid ini. Osama dan bapaknya. Karena Zaid itu kulitnya putih, Osama kulitnya hitam, terutama ketika mereka tidur barengan. Sesekali kan mereka tidur, jadi prajurit kan tidur. Tuh, bapak sama anak kayak zebra. Gitu. Bukan anaknya kali, itu orang banyak ngomong begitu. Ini kan jadi omongan yang gak enak dia. Pasti di mana-mana selalu jadi omongan kalau mereka berendeng. Bapak dan anaknya, kedua-duanya saleh. Kan gak enak kan? Lalu datang coba begitu. Jadi kan gak enak nih, kecurigaan orang terus sampai kemudian diputuskan oleh ahlinya bahwa memang mereka anak biologisnya Zaid, karena diteliti memang ibunya hitam, ibunya negro. Jadi ini kulit mereka ini sangat kontras, bukan kelabu, bukan, ini hitam dan putih gitu, tentara benar gitu. Ya kayak orang Eropa dengan orang Nigeria gitulah gitu. Berendeng. Nah, ini bukan anaknya nih, pasti jadi omong. Ya kan? Ya makanya itulah kita pilih jodoh ini harus yang sedang-sedang saja. Seperti kita tinggi milih yang pendek. Nanti itu orang bagaimana jadi omongan tuh. Walaupun itu perbaikan keturunan sih. Saya sudah sampaikan pada murid-murid saya, kalau kamu pendek milih yang tinggi, tinggi milih yang pendek. Kenapa Pak tinggi ngambil yang tinggi? Kesian nanti kalau naik angkot. Susah masuknya. Sama yang ngegotong jenazah tuh berat nanti. Jangan gemuk-gemuk. Kesian. Nah, kita lanjutkan. Qala qaif ma qala ma ikhtilafi launi surran nabi. Setelah mendapat penjelasan dari ahli nasab. Nah, didatangkan itu. Rasulullah terlihat wajahnya gembira, sumringah. Nah, ini keputusannya Zaid memang betul-betul bapaknya Usama. Wa kana min sunnati anna idza ja'ahu ma yafrahu sajada lillahi syukran. Begitu juga kebiasaan Rasulullah kalau ada hal menggembirakan, beliau sujud syukur. Ya. Jadi makanya menurut ulama melihat kelakuan Rasulullah ini, sujud syukur ini tidak perlu wudhu. Pokoknya begitu mendengar nikmat apa yang ya diperoleh oleh seseorang, dia langsung sujud syukur. Au busyira bi kharra sajidan syakiranillah. Beliau akan tersungkur sujud bersyukur pada Allah. Wal muradu al amru al azim al jalil qadar Rafi'al manzila mimma yanduru wukuhu la yastamiru wukuhu id la yuqalu fil mustamir id ja'ahu. Ini keterangan aja. Dan itulah gembiranya Rasulullah SAW dalam berbagai momen. Nah, kemudian tafakurnya Rasul, ya, kontemplasinya. At-tafakur wa tadabbur wasyighalul qalbi wal aqli mimma fihi salahuddin wad dunya minal ibadat al-azimah allati amarat biha asy-syari'atul islamiyah. Tafakur dan tadabbur. Ada dua istilahnya, tafakur dan tadabbur. Tafakur itu memikirkan alam. Atau orang itu makro. Ya. Kalau tadabbur mikro, yaitu kepada ayat-ayat Quran. Maka ada orang mengatakan
Quran itu adalah the words of Allah, kata-kata Allah. Kalau alam raya, the works, pekerjaan Allah. Jadi rangkuman dari alam yang begitu besar, itu dalam Quran. Quran ini adalah rangkuman tentang alam raya. Jadi kalau kita ingin mengenal alam raya, kita bisa mendapat support dari ayat-ayat Quran. Banyak cerita tentang alam-alam raya. Bukan sekedar alam raya, tapi akhirat juga diceritain. Waqad ma warada wa dzalika li anna bi masabatil jazwa allati tuqidul imana fil qalbi. Karena memikir tadabbur dan tafakur itu merupakan jazwa. Jazwa itu bara api, pemantik yang bisa menghidupkan iman di dalam hati. Artinya kita harus merenung bahwa kita ditakdirkan oleh Allah ini terbatas. Ada limitnya. Kekuasaan kita terbatas, kekayaan kita terbatas, umur kita terbatas. Ada kuotanya. Nah, kita diberi anugerah oleh Allah kuota. Mau diapain tuh? Itu semuanya tergantung kita. Ya, kalau kita mengisinya dengan baik, insya Allah kita akan hidup kekal. Waqad warada dzikru tafakkur wa madhu wal amru bihi fil Qur'ani katsiran. Banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk tafakur. Di antaranya adalah surat 59 ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'an, seandainya kalau kami menurunkan Quran ini ala jabal, ke atas gunung. Kalau Quran ini diturunkan ke gunung, la ra'aita khasyian, niscaya kamu akan melihatnya khusyuk. Gunung itu akan diam. Mutasaddian min khasyatillah. Karena takut kepada Allah akan hancur. Wa tilkal amsal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Ini adalah amsal, perumpamaan yang kami berikan kepada manusia agar mereka berpikir. Gunung saja akan taat pada Allah. Demikian juga dalam surat 2, surat Al-Baqarah 219. Kadzalika, seperti itu, yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menerangkan kepada kalian ayat-ayat, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Ya, jadi ayat-ayat Quran ini mengajak kita berpikir. Jadi bukan sekedar dibaca. Berpikir itu kan tahap lain setelah membaca. Membaca, ngerti, baru mikir. Nah kalau sekarang baca tapi nggak ngerti, bagaimana mau mikir? Ya kan? Sama dengan kita baca bahasa Inggris nggak ngerti. Gimana mikirnya? Nah kalau ini ada, bagaimana menurutmu Allah menciptakan ini? Kita ngerti, oh iya, bagaimana Allah? Jadi membaca Quran itu adalah tujuannya untuk berpikir. Setelah berpikir, amal. Ditindaklanjutin, bukan sebatas baca saja. Nah, yang dilakukan oleh ibu-ibu kita, oleh istri-istri kita kumpul-kumpul, Yasin melulu. Surat Quran kan 114. Nggak dilarang kita baca Quran, cuma ya jangan itu-itu aja gitu. Masa seumur-umur Yasin mulu. Ya, harus yang lain baca. Jadi akan lebih baik sebelum ustadznya datang, mereka secara namanya mudarasah ya, tadarusan. Berapa ayat sewang. Ya, coba 2 ayat. Itu jauh lebih baik. Sekaligus terjemahannya. Jadi ngerti. Dalam surat 7 ayat 176, surat Al-A'raf ayat 176. 7, surat 7 ayat 176. Faksusil qasasa. Ceritakanlah kisah-kisah. Jadi ayat ini menyuruh kita belajar pada sejarah. Pelajarilah sejarah. Ya, dengan sejarah itu kita mendapat evaluasi.
Mana yang baik kita lanjutin, kita sempurnakan, mana yang tidak baik kita tinggalkan. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail yanzuru fis sama. Rasulullah kalau sholat malam beliau melihat ke langit, mutafakkiran, berpikir. Fan Abdullah bin Abbas anaubata indan Nabi. Satu saat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi, bermalam di rumah Rasulullah. Faqama Nabiyullah min akhiril lail. Di akhir malam Rasulullah bangun. Fakharaja, lalu beliau keluar rumah. Fanazara fis sama, lalu melihat ke langit. Makanya sunnah. Sunnah kita bangun malam itu melihat langit. Bukan langit-langit rumah, bukan. Keluar, melihat langit. Sunnah. Nah, kemudian itu membaca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Surat Ali Imran akhirnya. Sunnahnya begitu. Sampai dengan faqina adzabannar, sampai di situ. Rabbana apa itu? Aduh. Wan nahar la ayat alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun ciptaanmu yang batil. Tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah. Bahkan rumput yang menghiasi halaman kita itu tidak sia-sia. Sebab kita butuh oksigen. Pohon-pohon besar nggak ada. Kalau Allah tidak tumbuhkan rumput, wah, tidak ada kestabilan kita ini. Kita butuh oksigen. Dari mana didapat? Pohon besar ditebang-tebangin. Tidak ada reboisasi. Ya, ekosistemnya dia akan timpang. Lihatlah dari mulai Ramayana sampai ke Simpang. Tidak ada satupun pohon besar. Engah nggak itu? Nggak ada yang engah. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu, kanan kiri itu pohon asem. Yang biasanya dilabur tuh. Dicat putih. Udah nggak ada. Dulu kanan kiri itu kan produk Belanda ya. Jadi orang Belanda itu sangat memperhatikan lingkungan. Oksigennya dijaga. Katanya itu satu pohon besar mencukupi kebutuhan oksigen 2 orang. Satu pohon besar. Lah kita ini berapa orang? Pohon besarnya mana? Itu pohon asem doang tuh. Masih dilestarikan. Cukup buat 2 orang aja. Makanya kita jadi nyesek. Ya. Banyak polusi, itu harusnya diimbangi dengan banyak pohon. Kalau di Bandung, tebang pohon itu bayar, denda. Ya kan? Tuh, Pak Dadang tanya. Nebang pohon nggak sembarangan, walaupun pohon itu di depan kita. Nggak sembarangan, harus ada ini, apa itu, bagian dinas pertamanan ya. Taman apa gitu. Dia akan neliti itu. Kenapa pohon ini harus ditebang? Mungkin usianya sudah tua, kalau enggak nanti tumbang itu. Baru bisa ditebang. Nah itulah, sehingga terjaga tuh. Yang dekat ITB apalagi. Wah, rindang sekali. Masih segar masuk ke situ, udaranya. Ya, jadi kita butuh itu. Untuk bisa menciptakan udara yang segar, pohon kita itu harus, rumah kita itu harus ada 30 pohon besar. Maka akan adem. Ya, mungkin kalau tidak ada Raffles, nggak ada kebun raya Bogor itu, pasti berbeda ini kalau balik lagi gitu ya, balik lagi nggak ada Raffles dalam sejarah itu. Mungkin di tempat kebun raya Bogor itu adanya mal-mal kali. Tapi Raffles lah, sampai beliau pemerhati terhadap tanaman sangat tinggi, dikuburnya di Taman Raya itu. Iya, di kebun raya Bogor. Raffles kan ada kuburan Raffles.
seorang gubernur Inggris ya. Raffles juga yang membuat ini gedung sate. Gedung sate itu. Kan dia ada 6 di atas. Ya kan? Itu 6 koin. 6 koin Belanda apa itu? Untuk membuat atasnya apa, harga apanya saya nggak tahu. Nah, kenapa itu dibikin oleh Raffles? Itu untuk istirahat beliau. Jadi di atas di gedung sate itu ada tempat terbuka, itu, kaca. Itu. Kalau kita duduk di situ, maka Bandung akan terlihat. Tuh, jadi maksudnya buat santai itu. Saat pening, dia duduk-duduk, lihat pemandangan. Padahal ngantor gitu ya, lagi kerja dia bisa lihat begitu. Itu di atasnya itu. Jadi melihat pemandangan Bandung. Kita kan nggak ada pertimbangan seperti itu ya. Nah, tidak ada pertimbangan. Kalau kita betul-betul ramah terhadap lingkungan, harusnya diatur sedemikian rupa. Jangan sembarangan tebang. Ya. Kita lanjutkan. Wa rubbama qauma la mutafakiran fi ayatin min ayatillah. Dari Abi Dzar diceritakan, salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Suatu saat Rasulullah salat malam, faqara bi ayatin hatta asbah. Beliau membaca satu ayat kadang-kadang sampai subuh. Diulang-ulang satu ayat. Karena ayat itu boleh jadi teguran buat beliau. Ya. Di antaranya nih ayat surat 5 ayat 118. Surat 5 ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, ya, mereka yang engkau siksa itu hamba-hambamu. Berbeda dengan kita. Kalau kita bermusuhan dengan orang lain, kalau kita tidak damai dengan orang lain, maka kita greget. Pengen sekali kita habisin orang itu. Ya, karena kita tidak punya kepentingan dengan orang itu. Orang itu bukan nggak ada kaitan dengan kita, bahkan mengganggu kita. Tapi kalau Allah menyiksa hambanya ini ciptaan Allah. Hambanya ini buatan dia juga. Jadi ini ada sangkut pautnya dengan Allah. Sementara Allah dominan kasih sayangnya. Inilah yang menyebabkan Allah tidak segera menyiksa. Apalagi ada permintaan dari Rasulullah. Ya, Rasulullah minta 3 hal, dikabul 2. Pertama, tolong umatku jangan diperlakukan seperti umat-umat terdahulu. Diberi kesempatan sampai nyawanya hilang dari tubuhnya. Jadi senakal apapun, jangan disiksa seperti orang dulu. Kalau orang dulu nyeleweng kan langsung bet aja. Ya, gara-gara disuruh jangan kerja hari Sabtu, orang Yahudi. Lalu dia pasang wuwu di hari Jumat. Hari Minggu diambil ikan-ikannya. Itu pun dihukum oleh Allah, mukanya dirubah jadi monyet tuh. Kalau menurut kita kan itu hal sepele. Nah, begitu doang kenapa? Nah, itu hukumannya. Mereka minta kepada Nabi Musa supaya Allah memperlihatkan diri. Penampakan gitu. Bagaimana Allah bentuknya? Arina Allah jahratan. Apa yang terjadi? Permintaan mereka disambut fa'akhadzat humus sa'iqah. Mereka pun disambar petir. Tuh. Permintaan orang sekarang lebih gila daripada orang dulu. Dan semuanya ada. Tapi kenapa tidak terjadi? Ini berkat permintaan Rasulullah. Untuk umatku, jangan diperlakukan seperti umat terdahulu. Maka turun itu 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau memberikan beban kepada kami seperti beban yang pernah Engkau berikan pada generasi terdahulu. Ya.
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan turunkan sanksi kalau kami lupa atau alpa. Kalau kami lupa atau sengaja. Jangan turunkan sanksi. Sanksinya di akhirat saja. Nah, maka permintaan Rasulullah dikabul. Alhamdulillah, senakal apapun umat Nabi Muhammad tetap diberi kesempatan sampai kematiannya. Yang kedua, Rasulullah mohon kepada Allah, jangan sampai penyembah-penyembah Allah ini dimusnahkan sama sekali. Jangan sampai umat Islam habis dari kolong bumi ini, dari kolong langit ini. Maka terjadilah saudara, dalam sejarah ketika Barat digempur, Timur tumbuh. Timur dihabisin, Barat banyak. Seperti sekarang. Ya, jadikan targetnya Timur, terutama Indonesia. Karena Indonesia ini negara besar. Warganya berani mati. Itu yang menjadi pemikiran mereka. Berani mati. Sehingga penjahat-penjahatnya walaupun sudah diborgol, yang ngiring bawa senjata lengkap. Yang ngiring, yang ngawal, udah jelas dia diborgol. Si penjahatnya diborgol. Yang ngiring bawa laras panjang. Ini kan nggak sesuai. Walaupun dia diborgol, adu begini aja dia udah kalah. Ketika ditanya kenapa kok ada begitu? Karena ini orang berani mati. Takut. Itu orang Indonesia itu nekat. Wa rubama qama lail mutafakkiran. Nah, itu. Qala Ibnul Qayyim wa hadhi kanat adatus salaf yuraddidu ahadumul ayat ila sabah. Nah, menjadi kebiasaan salafus saleh. Udah berapa ini? 49. Udah waktu ya. Kebiasaan salafus saleh, kalau ada ayat yang menantang, kita nggak ngerti, maka akan diulang-ulang. Dicari sampai ketemu. Begitu kebiasaan salafus saleh. Kalau kita kan nggak mudeng tinggalin ya. Pusing gitu. Saya dulu punya metode belajar tuh begitu. Dari sekian mata pelajaran, tentu ada pelajaran yang susah. Pelajarannya susah. Saya bukan gentar. Saya melihat sisi positif ini. Kenapa pelajaran ini kok susah saya mengerti? Oh, gurunya ngenekin. Pembawaannya bikin enek. Maka saya berusaha melihat sisi baik dari guru ini. Contohnya saya dekati, walaupun saya enak. Tapi tujuannya itu supaya ilmu yang dia kuasai pindah ke saya. Ada begini, Pak. Ada fenomena begini. Waktu ngajar nggak dimengerti. Apa sih yang ngomong apa itu nggak ngerti. Tapi setelah selesai, dalam suasana santai, dia ceritain, Pak tadi tuh ngomong, tadi Bapak nerangin apa? Bisa jelas itu. Kalau nggak lagi nyampein bisa jelas. Nah ini ada orang yang wataknya begitu. Nah demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah, momen-momen kehidupan Rasulullah yang patut kita teladani. Dia gembira, sujud syukur, karena ini merupakan anugerah. Tapi sekarang kan yang namanya olahraga itu sudah menjadi industri. Sehingga bisa jual beli kan, jual beli pemain dan sebagainya. Ya itulah dunia begitu. Ya seharusnya olahraga ya buat tubuh kita supaya sehat, mesti. Tapi itu jadi bisnis. Sampai ada sekolahnya. Di Bandung tuh ada sekolah olahraga. Sekolah bola ada. Di Bandung ada. Jadi anaknya supaya jadi pemain bola yang bagus, sekolahin. Itu Pak, ya sah-sah saja. Karena itu dianggap nikmat, ya. Dianggap berkah, sah-sah saja. Apalagi pemerintah sangat menggalakkan pemenang-pemenang olahraga. Karena Indonesia akan dikenal, paling tidak lagunya itu dinyanyikan kan, kalau menang, juara 1. Lagunya diperdengarkan.
Jadi akan mengharumkan bangsa, mengharumkan sekolah. Itu Pak, dibenarkan insya Allah. Kalau dipandang maksiat ya nggak boleh berarti ya. Nggak boleh kita euforia. Orang biasanya pemenang apa itu Grand Prix ya, itu pakai minuman keras, terus disambut oleh gadis-gadis, itu kan? Nah, kalau kita bisa hadapi dengan sujud syukur kan lebih baik daripada begitu. Baiklah, demikian hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan ini bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah menganugerahi pahala yang berlipat kepada kita. Tak lupa kita juga berdoa pada Allah semoga kita diselamatkan dari wabah dan fitnah, dan khusus kepada anak keturunan kita diberikan kemudahan, diberikan petunjuk sehingga masa depan mereka masa depan yang cerah insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.